Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Kali ini saya ingin menanggapi statementnya si Novel Bamukmin ya, yang katanya PA212 tidak punya kekuatan untuk membendung massa pencinta HRS. Saya jarang sekali mau berbicara tentang ini. Karena kenapa? Karena saya melihat persoalan yang ada keterkaitannya dengan PA212 ini selalu digiring ke persoalan SARA, selalu digiring ke persoalan suku, ras, dan agama. Nah, ini yang membuat saya itu enggan untuk membicarakan persoalan tersebut. Tapi saya kira bagaimanapun juga kita sebagai anak bangsa Indonesia yang cinta negara kesatuan Republik Indonesia, yang menginginkan awetnya, terjaganya keutuhan NKRI, yang menginginkan kedamaian, persatuan dan kesatuan, bagaimanapun juga kita harus peduli dan membicarakannya. Nah, saya menilai, ya ini pandangan pribadi saya menilai bahwa ungkapan dari si Novel Bamukmin itu sebenarnya tidak seperti itu, ya. Beliau mengatakan PA212 tidak punya kekuatan untuk membendung massa pencinta HRS. Saya kira nggak begitu. Saya yakin kalau ada massa yang mengepung Pengadilan Negeri Jakarta, itu bukan massa yang datang dengan sendirinya. Tentu saja ada yang mengkoordinirnya. Saya yakin sekali. Karena sudah banyak pengalaman, ya, pengalaman-pengalaman sebelumnya, jejak-jejak digital, ya, itu massa yang datang ke Jakarta untuk mengikuti aksi-aksi yang selalu diopinikan sebagai aksi damai dan lain sebagainya, tetapi yang pada ujung-ujungnya ricuh, ya, terjadi bentrok dengan aparat dan lain sebagainya. Jelas membuktikan bahwa massa yang mengikuti aksi-aksi 212 bukanlah massa yang datang dengan dorongan hati nurani sendiri, melainkan ada yang mengkoordinirnya, siapapun dia. Begitu. Nah, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, persoalan terkait HRS ini persoalan hukum. Persoalan hukum. Bukan persoalan SARA. Tapi seringkali digiring ke persoalan SARA. Enggak seperti itu sebenarnya. Nah, apa yang memicu tindakan HRS tersebut diduga sebagai pelanggaran hukum? HRS jelas melakukan pelanggaran hukum karena memalsukan surat keterangan tes swab. Ada undang-undangnya, Pak. Ada undang-undangnya. Begitu. Jadi jelas yang bersangkutan melakukan pelanggaran hukum. Jadi apa yang dialami oleh HRS, persidangan yang dijalani selama ini, yang saat ini sedang menuju kepada kesimpulan putusan pengadilan negeri, bukanlah suatu bentuk kezaliman rezim terhadap yang bersangkutan. Bukanlah suatu bentuk kesemena-menaan rezim terhadap yang bersangkutan. Melainkan yang bersangkutan jelas melakukan pelanggaran hukum. Nah, ini yang perlu dipahami oleh masyarakat agar tidak menjadi masyarakat yang sumbu pendek, yang mudah sekali terbakar, mudah sekali terprovokasi. Ya, jadi jelas ya. HRS melakukan pelanggaran hukum. Entah bagaimana jalan sidang, kesimpulan sidang, putusan pengadilan negeri,
Itu urusan pihak penegakan hukum. Yang pasti masyarakat perlu tahu bahwa HRS melakukan pemalsuan surat keterangan tes swab, dan itu jelas adalah sebuah pelanggaran hukum. Ada undang-undangnya. Begitu. Kesimpulannya bahwa apa yang saat ini, proses hukum yang saat ini sedang dijalani oleh HRS adalah murni persoalan hukum, bukan persoalan suku, ras, dan agama, bukan persoalan kezaliman pemerintah atau kezaliman rezim atau bentuk kesemena-menaan rezim terhadap golongan tertentu. Bukan begitu. Yang anehnya, ya, saya melihat ini kelompok maunya itu negara, hukum, dan undang-undang, dan segala aparatur penegakan hukum ini semuanya harus tunduk dan mengikuti apa yang mereka inginkan. Gak bisa begitu. Ini negara. Negara bukan milik pribadimu. Gak bisa hukum harus tunduk pada tekanan massa. Gak bisa negara harus tunduk pada keinginan golongan tertentu. Gak bisa seperti itu. Setiap negara di muka bumi ini punya peraturan. Jadi kalau Anda tidak bersedia tunduk pada peraturan negara ini, ya silakan Anda angkat kaki dari negara ini, pindah aja ke negara lain atau pindah aja ke dunia lain, silakan, terserah Anda. Begitu. Jelas HRS melakukan pelanggaran hukum. Apa yang dialami oleh HRS adalah murni persoalan hukum, bukan persoalan SARA. Dan hukum negara ini tidak boleh tunduk pada keinginan suatu golongan tertentu. Hukum negara ini tidak boleh menyerah, pasrah pada tekanan massa golongan tertentu. Nggak bisa seperti itu. Di mana martabat negara ini? Di mana harga diri bangsa ini? Kalau hukum dan aparat penegakan hukum itu selalu terkesan tunduk menyerah pada tekanan massa golongan tertentu. Gak bisa seperti itu. Dan saya ingin minta kepada para penegakan hukum, tuntaskan apa yang sementara berjalan, tuntaskan. Tunjukkan kepada dunia bahwa negara kita punya martabat, bangsa kita punya harga diri, dan bangsa ini tidak boleh diinjak-injak oleh sikap golongan tertentu yang merasa paling berhak atas kepemilikan surga, dunia, dan segala isinya. Nggak bisa seperti itu. Tunjukkan kepada dunia bahwa bangsa kita punya martabat, bangsa kita punya harga diri, dan bangsa kita sebagai anak-anak bangsa ini tidak ikhlas jika bangsa kita ini harus diinjak-injak. Hukum bangsa kita ini harus diinjak-injak oleh massa dari golongan tertentu. Saya kira begitu. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, jangan terprovokasi. Percayakan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan. Ini golongan, kalau yang diadili itu orang-orang yang pihak yang kontra dengan mereka, selalu mereka teriak, tegakkan hukum, penjarakan. Tapi ketika golongan mereka yang terseret kasus hukum, tegakkan hukum, bebaskan. Maumu apa? Hukum itu tidak bisa tunduk kepada Anda. Negara tidak bisa tunduk kepada Anda. Anda yang harus tunduk pada peraturan negara ini. Anda yang harus tunduk pada hukum negara ini. Setiap bangsa di muka bumi ini punya peraturan. Dan setiap warga negaranya selain punya hak dalam negara tersebut, juga punya kewajiban untuk mematuhi segala peraturan dan perundang-undangan negara itu. Ini yang perlu dipahami agar kita menjadi masyarakat yang punya akal sehat, yang mau berpikir jernih, dan tidak mudah digiring ke isu-isu propaganda yang tujuannya adalah untuk mengacau balaukan bangsa dan negara kita. Saya Kristianto Yen Oni,
Bravo NKRI. Sekali NKRI, tetap NKRI. Buat para penegakan hukum, tuntaskan proses hukum yang sedang berjalan demi menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia punya harga diri, Indonesia punya martabat, dan Indonesia bukan negara yang lemah yang boleh diinjak-injak oleh golongan tertentu saja. Terima kasih.